Tes 1 2. Lihat. Gini. Gimana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Bapak Ustadz Selamat Mintawati SAG MPDI. Beliau ini praktisi pendidikan, tepatnya seorang guru di salah satu SMA negeri favorit di Pare dan berdomisili juga di Pare. Juga sering ngisi tausiah atau mauidhah hasanah di instansi pemerintah maupun swasta, Pak. Yang saya hormati juga segenap jajaran manajemen BMH Gerai Kediri dan seluruh sahabat amil BMH Gerai Kediri yang dirahmati Allah. Pertama, syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita mulai kita lahir ke dunia sampai kita berada di majelis yang penuh barokah ini. Sholawat serta salam tak hentinya kita sematkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan sahabatnya nanti di yaumil akhir. Baik, saya akan menyampaikan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini, yaitu pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga tausiah disambung dengan doa, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh sahabat kita Mas Yongki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون
فتعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وضع الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Yogi. Menginjak acara yang ketiga yaitu tausiah dan disambung doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Slamet Mintowadi SAG MPDI dengan tema pada pagi hari ini adalah tanggung jawab diri keluarga dan di tempat kerja. Saya tambah sendiri kepada Ustadz Bid'ah. Kepada Ustadz Pulau persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang kami muliakan pimpinan PMH Pesantren Kediri dan seluruh pegawai, seluruh anggota PMH yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, benar-benar kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan pagi yang berbahagia ini
Allah masih karuniakan kepada kita umur panjang, Allah anugerahkan kepada kita nikmat kesehatan, dan utamanya adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu Allah berkenan menambah anugerahnya, sebagaimana janjinya dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan tak kalah pentingnya adalah mudah-mudahan dengan bersyukur itu Allah menjauhkan kita dari azab, dari siksanya, sebagaimana Allah dawuh dalam Quran surat An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Apakah Allah akan menyiksa kamu sementara kamu benar-benar bersyukur dan beriman? Wa kana Allahu syakiran alima. Allah maha bersyukur lagi maha mengetahui. Salawat serta salam moga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, saya terkejut. Bayangan saya itu seperti yang saya alami kalau ngisi di mana-mana itu ya bapak ibu tuwek-tuwek gitu kan ya. Usianya ya mungkin ya sudah hampir 60. Tapi saya di sini ternyata berhadapan dengan mas-mas yang masih muda-muda. Satu keberuntungan buat saya, mudah-mudahan itu juga memberikan semacam energi tersendiri, memotivasi saya sendiri untuk berjiwa lebih muda lagi. Wis tuwa ya masalah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu sekelompok pemuda, amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhan mereka, wa zidnahum huda, dan kami berikanlah kepada mereka itu petunjuk. Ayat ini berbicara tentang Ashabul Kahfi, sekelompok anak muda yang harus menyingkir dalam sebuah gua, tidak bisa enjoy dalam sebuah pemerintahan yang tirani. Nah, kita-kita ini mudah-mudahan bisa terinspirasi dari kelompok anak-anak muda yang disebut Ashabul Kahfi, mempunyai daya juang, mempunyai energi yang kuat untuk senantiasa mendakwahkan kebenaran. Tadi bercerita dengan Mas Rudi, dengan Mas Yunus gitu, betapa BMH, betapa Hidayatullah ini mempunyai kontribusi yang luar biasa terhadap umat, memberikan kesan bahwa tidak saja yang namanya dakwah itu hanya lisan, dakwah itu tidak saja mau itu hasanah, tapi aksi nyata, memberikan bantuan, memberikan kontribusi kemanusiaan yang tentunya itu adalah akan memperindah Islam itu sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita lihat bagaimana periodisasi sejarah, Islam pun juga mengalami kemunduran pada abad pertengahan, pada abad 12 Masehi gitu kan, abad ke-12, 13. Ternyata apa kesimpulannya? Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tercoreng, Islam itu ternodai dari perilaku umat Islam itu sendiri. Kita kaya nilai, tapi miskin implementasi. Sehingga seringkali yang namanya Islam itu ternodai dengan perilaku-perilaku penganutnya. Nah, alhamdulillah kalau saya amati dengan kehadiran Hidayatullah, ini akan memberikan semacam inspirasi bagi kelompok-kelompok lain
bagaimana kita itu benar-benar bisa mengimplementasikan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan yang itu akan semakin mempercepat proses Islamisasi di Indonesia ini. Biasanya aku lagi ngomongin bapak ibu lagi kayaknya ibu meni bapak-bapak cilik-cilik mas-mas gitu aja ya. Iya. Materi yang disuguhkan untuk saya untuk memberikan acara ini, materinya apa Pak? Waton ngomong aja, tanggung jawab terhadap diri dan keluarga. Ya, hidup ini tidak seperti dugaan orang-orang kafir. Ya. Hidup ini tidaklah seperti apa yang dipahami oleh orang-orang yang tidak mempercayai kehidupan sesudah kematian. Mereka mempunyai anggapan ma yuhlikuna illa dahr. Ma yuhlikuna illa dahr. Dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 24, orang-orang kafir itu mempunyai anggapan bahwa hidup ini ya di dunia ini saja. Ma hiya hayatun fid dunya. Nahya wa namut. Ya. Hidup ini ya hanya di dunia ini. Tidak ada pertanggungjawaban di akhirat. Kita hidup, kita mati, wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak ada yang memusnahkan kita kecuali waktu. Nah, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, namanya waktu itu ada saatnya disebut waktu dengan segala macam derivasinya. Misalnya ada dalam Quran itu berbunyi inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Lah kata-kata mauquta itu kata dasarnya adalah waktu dan itu mengikuti wazan maf'ul. Yang kedua, waktu itu disebut dalam Al-Quran itu sa'ah. Sa'ah masuk ke dalam bahasa kita keseharian itu saat adzan maghrib. Maksudnya waktu adzan maghrib. Sesaat lagi kita akan bertemu. Tapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, maka saat itu seringkali digunakan untuk menjelaskan terjadinya kiamat. Terjadinya kiamat, baik kiamat kecil maupun kiamat besar. Kiamat kecil adalah kematian per individu, sementara kalau kiamat kubro itu adalah hancurnya alam ini. Kata-kata sa'ah, kata-kata waktu menggunakan kata sa'ah yang itu artinya adalah kematian individu. Kiamat kecil bisa kita lihat idza jaa ajaluhum sa'atau la apa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wala yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal mereka itu la yastakhirun, tidak bisa dimintakan akhir. Sa'atan layas, kemudian juga tidak bisa diminta diajukan. Sa'ah artinya adalah kiamat, bisa kita lihat di dalam Quran surat Toha ayat 15. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya kiamat itu pasti terjadi. Hampir-hampir aku berahasiakan kedatangannya untuk dibalas setiap amal perbuatan manusia. Terus yang ketiga ya dahr tadi. Dahr. Ada dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 24 tadi. Ma yuhlikuna illa dahr. Tidaklah memusnahkan, tidaklah membinasakan kami kecuali hanya waktu. Artinya apa? Orang-orang kafir itu tidak mengakui adanya pertanggungjawaban. Ya. Di dunia ini mereka hidup. Tidak ada kehidupan sesudah kematian. Sehingga tujuan mereka pun, orientasi dalam hidupnya ya hanya mengejar kenikmatan duniawi. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq.
Ini cara berpikir orientasi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Mereka hanya minta kepada Allah, yaitu bagaimana mereka itu bisa mendapatkan kesejahteraan di dunia semata. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Nah, ini berbeda dengan cara berpikir kita sebagai seorang muslim yang mengakui adanya kehidupan sesudah kematian, yang mengakui bahwa ada tugas dan kewajiban kita sebagai seorang hamba di satu sisi, di sisi lain sebagai khalifatullah fil ard. Sehingga apa? Melahirkan apa yang disebut dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, tanggung jawab ini sebenarnya terbagi menjadi 3 kalau kita cermati dalam Al-Quran. Dan 3 tanggung jawab ini harus dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan. Artinya secara simultan itu ya semuanya harus dipenuhi. Saya katakan demikian itu karena juga ada orang yang seringkali tanggung jawab terhadap pribadi oke, terhadap keluarga oke, tapi terhadap masyarakat tidak dilaksanakan. Ada juga orang itu yang memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat bagus, tapi tanggung jawab terhadap diri dan keluarga kurang bagus. Menjadi seorang yang populer, menjadi orang yang sukses, menjadi seorang manajer, menjadi seorang pemimpin di tengah kehidupan masyarakat, tapi nyuwun sewu, keluarga, anak dan istrinya itu terlantar. Tapi juga ada orang yang nyuwun sewu dalam kehidupan bermasyarakat kurang begitu memberikan kontribusi. Sing penting anakku, sing penting keluargaku, sing penting bojoku, soal orang luar terserah. Sing penting anakku mangan enak, sing penting anakku iso sekolah, kuliah, sukses. Pada intinya akhirnya hanya untuk dirinya sendiri. Maka dari itu Munandar Sulaiman itu mengistilahkan bahwa kritik terhadap dunia perguruan tinggi hanya melahirkan manusia-manusia bagaikan menara gading. Menara gading itu sebagai ungkapan bahwa tamatan perguruan tinggi itu hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Kuliah, kerja, sebagai seorang pegawai negeri, mungkin sebagai seorang tokoh di kehidupan masyarakat, tapi endingnya hanya untuk dirinya sendiri. Tidak peduli terhadap masyarakat, tidak peduli terhadap bagaimana penderitaan orang di luar diri dan keluarganya. Nah, Bapak Ibu kalian gini, tomongi lecek ini gini. Maka biasanya ngomong Bapak Ibu, ya. Maksudnya yang dimuliakan oleh Allah, mana kita canggung nih rasanya. Ya, jadi tanggung jawab itu memang lahir dari keyakinan kita adanya kehidupan sesudah kematian. Orang fasik, orang banyak berbuat dosa, orang yang ingkar, orang yang munafik itu karena memang dia tidak merasa ada tanggung jawab yang harus diembannya. Nah, berkaitan dengan tanggung jawab itu, maka ayat yang berkesesuaian itu adalah Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilad syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Yang namanya pemeliharaan diri dan keluarga dari api neraka menunjukkan bahwa di sana ada tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri dan tanggung jawab terhadap keluarga. Bagaimana caranya? Bagaimana bentuk konkret memelihara diri dan keluarga sebagai tanggung jawab yang diperintahkan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 tadi? Ada dua penafsiran. Yang pertama itu adalah disampaikan oleh An-Nawawi dalam tafsirnya. Yang dimaksud dengan memelihara diri dan keluarga dari api neraka itu bentuk konkretnya adalah alimu anfusakum.
wa auladakum wa nisaakumul khair. Yang namanya memelihara diri dan keluarga dari api neraka itu secara konkret adalah alimu ampusakum. Didiklah diri kamu sendiri. Wa auladakum, didiklah anak-anak kamu. Wa nisaakum, dan istri-istri kamu. Apa materi yang dididikkan? Al khair, kebaikan. Di sini ditegaskan bahwa memelihara diri dan keluarga dari api neraka itu adalah mendidik diri. Diri ini harus dididik. Diri ini harus ditingkatkan kualitasnya. Hidup ini juga harus punya mimpi. Hidup ini juga harus dipacu dengan prestasi. Jangan sekali-kali kita itu termasuk orang yang tidak punya semangat, nggak punya mimpi, nggak punya harapan. Aku urip seperti air yang mengalir. Ya kentir tenan. Iya. Wis pokoke tangip cetul, wis engko nyapo gitu kan. Kalau wong Jawa ngarani ya proses hidupnya itu melek. Bar melek napa? Melek. Nyekek urung kok nelek. Melek bar melek. Golek. Sing dicekek apa wong rong golek. Kayak melek, golek, nyekek. Melek mate. Ya tidak seperti itu. Kita harus punya mimpi. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Kalau memang kita itu enggak malesan, kalau kita itu enggak punya kerjaan, kalau kita itu ya hanya nyantai-nyantai, ya seperti apa yang dinyanyikan dalam sebuah lagu yang kemarin saya temukan itu. Opak-opak undi-undi, manut bapak uripku ora kaya ngene, gitu. Lagu nembus apa gitu. Opak undi-undi, melu manut bapak uripku ora kaya ngene. Sik cilik senengane nyang kafe, basa gede dadi kere kan gitu. Ya, bahwa kita itu juga harus mempersiapkan diri. Jenengan masih punya waktu, masih ada kesempatan untuk berkarir, untuk berproses, untuk menjadi orang yang lebih hebat lagi. Kita harus menjemput peradaban. Kalau mau jujur, sebenarnya Islam itu kan menuntut umatnya itu bisa kaya, ya kan? Adanya perintah zakat itu kan supaya terbedakan, terpisahkan mana si agniya, mana si fuqara, mana si kaya, mana si miskin, mana yang dia mustahik, mana yang dia harus mendapatkan atau muzaki yang mempunyai kewajiban untuk zakat. Secara tidak langsung sebenarnya Islam itu mendidik kita itu supaya kita itu iki mau ya tak rasane kok cedok oh beda arep komentar gak penak tiba ya memang error iya kan kontim iya kan secara jujur Islam itu sebenarnya mendidik kita itu menjadi kaya. Perintah zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Itu secara tidak langsung kita itu diperintahkan untuk menjadi muzaki. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kan begitu kan? Dengan adanya zakat terpisahkan tuh mana muzaki, mana mustahik, mana si kaya, mana si miskin. Meskipun pada akhirnya kita juga tidak bisa menjamin bahwa hidup ini selalu kaya terus, gitu. Kira-kira jenengan niku dikongkon milih nih enak bekasi wong sugih napa bekasi wong melarat? Loh, lek kula mboten milih kabeh. Bekasi wong sugih melarat ndah, tapi lek bekasi wong melarat tolong karan sugih, kere ya. Mas-mas sing rabi-rabi barang ngono kuwi ora usah mikir
padha cocoke rabi ngono lho. Iya toh? Padha cocoke rabi. Ora usah dihitung. Nyuwun sewu lah kalau kita itu ikut hitungan Jawa, gak rabi-rabi Mas. Iya toh, kene padha senenge akhirnya ditempukne dihitung, waduh Mas iki gak cocok Mas, gak setuju aku. Lagi ngene apa? Sampeyan napa Mas? Seren Wage. Iki anakku nganu Rebo Pahing. Lagi ngene apa Pak? Iki geyeng. Geyeng dalam hitungan Jawa lek geyeng iku ora iso sugih. Ya gak iso sugih. Terus aku yang ngene apa ya bener to wong lek geyeng kuwi terus mesti uripe gak sugih. Lah aku ki ora geyeng ya ora sugih-sugih kan ya. Aku kadang-kadang ngono wong Jawa ngono gawe odo-odo dhewe ngono. Ya sajake cocok rabi ngono. Ya namanya hidup itu ya perjalanan cinta ya ada-ada saja. Janjane ya iso padha cocoke tapi ya putus. Belum aku dewi yang ngono aku ya tahu duwe pacar putus. Alah gara-gara apa tau? Kupinge lek tak kembang nong wesu. Akhirnya ya putus. Lah piye lek gak nesu? Wong kembang api. Ya. Wa alaisa lil insani illa ma sa'ah. Ya. Bahwa yang namanya manusia itu mendapatkan tidak lain adalah sesuai dengan apa yang ia usahakan. Dalam Quran itu surat An-Nisa itu katakan wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dukum ala ba'd. Lirijali nasibum mimma iktasabu wa linnisa'i nasibum mimma iktasabun was'allallahu min fadli. Ini adalah memberikan pegangan buat kita. Kamu jangan merasa tidak enak hati, tamani terhadap apa yang Allah lebihkan kepada sebagian atas yang lain. Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dukum ala ba'd. Lirijali nasibum mimma iktasabu. Bagi laki-laki itu mendapatkan bagian dari apa yang dia usahakan. Walinisa'i nasibum mimma iktasabun. Perempuan pun juga mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Meski ayat ini adalah berkaitan dengan mawaris, namun secara umum dalam konteks yang lebih luas, kita itu tidak dibenarkan kalau mempunyai perasaan tidak enak terhadap apa yang Allah lebihkan pada orang lain. Kancane wis rabi, gregesi. Aku ora entuk-entuk. Ya, memang kelompok liku-liku laki-laki yang tak laku-laku penuh luka-luka. Ya. Kancane duwe mobil, bingung. Lah iya. Nah, kemarin tuh saya tuh ngisi acara di MTS Maslahiyah. Masjid Ar-Ridwan, Krecek sana. Delalah dan remis-remis tapi ya rodok kerep. Nah saya itu datang, ndak ada yang kenal sama saya sama sekali. Aku ya meneng wong panjen ya ora kenal. Saya baru pertama kali. Nah, saya datang lebih awal. Nah kemudian si panitianya itu yang hubungi saya, jenengan sudah berangkat, sudah dari tadi di masjid ini. Aku ya meneng ya kayaknya sing mangga nih, kayaknya sing tekok. Selesai acara gitu, makan-makan, kemudian panitia jujur. Ngapunten nggih Pak, selamat nggih nika mboten enten sing semerep, jenengan pun rawuh. Nggih mboten napa-napa. Wi pas ngono gak apa-apa. Kalimat berikutnya rada nit. Kalimat berikutnya lah biasanya mau balik ngoten niku nggih rada papat lah sampeyan rada loro. Kere. Aku yang ngene nggih Pak, wong kula nggih pun nyicil roda telu tuku becak begini. Bahwa Bapak Ibu meneh. Ya. Mas-mas yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita harus mempunyai komitmen bagaimana hidup ini lebih baik, hidup ini lebih sejahtera. Kita harus menjemput pola peradaban. Pola peradaban. Kalau kita perhatikan sebenarnya ada semacam siklus 7 abatan. 7 abatan. Abad ke-7 sebelum Masehi sampai abad ke-1 itu kita perhatikan peradaban itu milik Yunani. Ada Thales, ada Aristotle, ada
Anaximenes, ada Anaximandros, ada Pythagoras. Zaman-zaman keemasan Yunani itu abad ke-7 sebelum Masehi sampai abad ke-1. Abad ke-1 sampai abad ke-7 itu adalah milik Romawi. Ya, Konstantin misalnya tahun 325 ada apa yang namanya konsili gereja. Tapi abad ke-7 itu mulai runtuh mereka. Hadir Islam. Abad ke-7. 610 wahyu turun abad ke-7 sampai abad ke-14. Pada abad ke-14 utamanya adalah 1258 itu terjadi serangan Mongol terhadap Baghdad. Abad ke-14 secara praktis kita runtuh. 14 sampai 21 barat. Nah, mestinya abad ke-21 ini adalah milik kita sebagai muslim. Nah, mudah-mudahanlah. Nah, maka itu saya katakan kita harus menjemput bola peradaban. Siklus ini adalah milik umat Islam. Islam, bagaimana Islam berkembang di dunia ini sangat pesat sekali. Boleh jadi itu adalah indikator bahwa peradaban ada di tangan umat Islam sendiri. Dan ada pula seorang guru besar yang memprediksi bahwa itu nanti Indonesia ini adalah sebagai Andalus kedua. Indonesia ini jangan dikira bangsa Simirikiti. Indonesia ini boleh jadi menjadi Andalus kedua. Kebangkitan Islam itu adalah berawal dari Indonesia. Maka nggak usah kaget lah kalau ada kegiatan-kegiatan yang memang itu adalah keislaman itu mencuat di sini. Mereka banyak berusaha untuk menekannya dengan pesan-pesan ekstremisme, radikalisme, terorisme itu dialamatkan. Mereka tidak suka kalau Islam itu bangkit dari Indonesia. Kenapa ya? Karena kepentingan-kepentingan mereka akan terusik, iya kan? Yang misalnya punya usaha rumah bordir, ya gak oleh, iya toh. Kalau mungkin apa itu ada perusahaan minuman keras, jadi ya haram. Sehingga kepentingan-kepentingan mereka akan terusik dengan kebangkitan Islam itu sendiri. Maka dari itu, kalau kita ingin memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap Islam, ya alimu ampusakum, didiklah diri kamu sendiri. Kemudian yang kedua adalah wa auladakum, alimu auladakum, didiklah anak-anak kamu. Yang namanya mendidik itu kalau di dalam bahasa Arab itu ada istilah taklim, ada istilah tarbiyah, ada istilah takdib. Orang mungkin mengatakan sama. Kita tahu bahwa yang namanya bahasa Al-Quran atau bahasa Arab itu sendiri itu bahasa yang sangat luas, sangat unik ya. Satu kata di dalam bahasa Indonesia itu kalau di dalam bahasa Arab kita mengenal lebih dari satu. Misalnya manusia. Manusia itu kalau di dalam Al-Quran ada disebut bashar, ada disebut insan, ada disebut bani Adam. Dan itu mempunyai konsistensi pemaknaan yang sangat menarik sekali. Manusia kalau disebut bashar, itu titik tekannya adalah pemahaman manusia sebagai dilihat dari segi faal jasmania. Bashar. Bashar itu secara bahasa artinya kulit. Manusia disebut bashar karena memang ada unsur kulit. Mubasyarah, sentuhan antar kulit. Orang menyebut adalah making love. Kalau manusia disebut insan, maka titik tekannya adalah manusia dilihat dari segi psikisnya. Nasia itu asal dari kata insan, mengingatkan kepada manusia bahwasanya ketika manusia disebut oleh Al-Quran dengan kata insan, maka cenderung manusia itu ada unsur lupa, maka perlu diingatkan. Jangan perhatikan kalau Al-Quran misalnya menyebut manusia dengan insan, misalnya di situ ada unsur lupa, sehingga perlu diingatkan. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Endingnya kalau tidak ingin merugi, watawasaw bil haq watawasaw bis sabr.
Beda dengan kalau manusia itu disebut Bani Adam. Bani Adam itu titik tekannya adalah dari sudut kesejarahan bahwa memang kita itu anak keturunan Adam alaihissalam. Dini-dini nek sing ngengkel kok anakan kethek ya ben. Itu ada seorang anak SMP itu belajar, ketemu dengan pelajaran IPA, pelajaran IPS, pelajaran agama. Guru agamanya menekankan bahwa manusia itu dari Adam. IPA mengenalkan apa yang namanya teori evolusi Darwin. Sejarah mengendalkan sejarah Trinil, Mojokertonisis, ya toh, Pithecanthropus erectus kan gitu. Bingung, cair mau. Ki sing bener gek sing ndi? Tekok mbake. Bu, janjane manusia itu kalau sapa to? Ya Nabi Adam. Lah nyapa to, Bu? Leh kok tekok ngono. Bingung mau diulang karo guru SMP. Sitok jadi teko kethek, sitok teko evolusi, sitok manusia kerap berdiri tegak, sitok Nabi Adam. Ya jajal teko bapakmu. Lah bapak iki lagi tutuk-tutuk galar, katokan ndek, kaosan singlet, gak patek gubris. Pak, janjane awake dhewe iki teko sapa to, Pak? Kethek. Terus lapor karo ibuke. Piye le? Bapakmu jawab apa? Jare bapak teko kethek iki, Pak. Bu. Oh, bener kuwi. Padha. Lho, kok ya ora mungkin to wong jawabane beda kok bener kabeh, mesti ana sing salah. Gak le, bener kabeh. Nek diteklok delok karo garis keturunane bapakmu, pancen bapakmu itu lho deker kethek. Nek ibumu nya keturunan Nabi Adam, dadi padha bener. Ya. Itu manusia. Nah, demikian juga yang namanya waktu tadi. Ada disebut dahar, ada disebut sa'ah, ada disebut waktu. Itu begitu indahnya yang namanya Al-Qur'an. Demikian juga yang namanya taklim. Taklim, tarbiyah, takdib itu maknanya pendidikan. Tapi sebenarnya kalau kita kupas itu ada perbedaannya. Kalau taklim itu kata dasarnya kan allama, menjadikan orang lain tahu. Mengajar itu allama, menjadikan orang lain tahu. Maka di sini titik tekannya adalah bahwa pendidikan itu mempunyai fungsi untuk mentransformasi nilai, mengajarkan kepada anak-anak kita, menjadikan mereka itu tahu dari sudut pengetahuan. Dari sini maka pendidikan itu titik tekannya adalah pewarisan nilai. Beda dengan tarbiyah. Tarbiyah itu berasal dari kata robba. Robba itu artinya adalah mengembangkan, tumbuh, berkembang. Sehingga kalau yang namanya tarbiyah itu adalah titik tekannya pada bagaimana kita mengembangkan potensi anak didik. Di satu sisi adalah pewarisan nilai, di sisi lain tarbiyah itu mengandung makna bagaimana kita menggali potensi sehingga mereka berkembang secara maksimal. Alimu ampusakum wa auladakum. Terlebih zaman sekarang. Beda dengan waktu kecil kita dulu. Perkembangan ilmu dan teknologi tidak serta-merta menjadi manusia akan lebih baik. Tinggal bagaimana kita mensikapinya, bagaimana kita mengaplikasikan teknologi ini. Contohnya apa? Yang namanya dulu itu anak-anak itu dolanan yang kali, udan-udan, lanang wedok, rak lamben, rak katokan, aman-aman aja. Dolanan, betengan, kalah gendong, ora apa-apa. Jajal lek saiki. Kalah gendong, sesuk gendong bayek. Iya kan? Saking bocah niku wis cepet yang namanya pendewasaan secara karbitan. Nah iya toh, apalagi yang namanya anak kecil itu sekarang itu usia 5 tahun wis cekelane HP. Timbangane kok anake rewel tukokne HP rego 900.000, wis pinggo terus anake munyer-munyer dhewe dolanan dhewe. Gak ganggu mboke pake. Lah padahal di internet itu, di HP itu, di Android itu jangankan sesuatu yang dicari. Orang digoleki maro dhewe anyul. Yang namanya iklan gitu kan.
sehingga anak itu lebih dewasa. Biyen awake dhewe iki ya ngerti kuwi apa, jenenge apa, tapi gak ngerti kuwi tinggi apa, gak ngerti. Saiki cah cilik-cilik ya dewetel masyaallah. Nah, ini kalau kita tidak jeli di dalam melakukan pendampingan, pembimbingan dan arahan yang tepat, dikhawatirkan itu nanti akan menjadikan anak kita tidak baik. Kemudian yang ketiga, wanisa akum, didiklah istri-istri kamu. Kelihatannya mudah ya, namanya mendidik istri. Dalam prakteknya juga tidak semudah itu. Wong lanang iki akeh-akeh ya awet nom, cepet mati gara-gara bojo. Iya, namanya perempuan itu tidak ada yang namanya kata salah, gak enak. Iya, ngengkel mesti. Melaku bareng kok krungu suara bebek wek 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 wek. Kalau Mas enek kucing, sampean ya muni yo kucing. Aja ngomni bebek, penjut itu. Tidak ada kata salah. Maka dari itu berhadapan dengan istri itu ibaratnya itu kita masuk sebuah sistem pembodohan secara masif. Maka dari itu kalau Islam itu kan mengajarkan kepada kita kan, tungkahul mar'atu li arba'atin. Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama itu adalah lima liha, karena hartanya. Jujur ya awake dhewe iki lepone rabi mesti milih sing wedok sing sugih. Dene-dene kok entuk kere bejane kuwi. Tujuannya mesti golek sing sugih. Tapi disebutkan yang pertama kali itu harta karena itu rentan sekali. Nggak pinter memanage keuangan, kapusan, terbakar, kentir, ludes, mudah. Nah, kalau pernikahan itu didasarkan pada harta, itu adalah rentan sekali musnah. Yang kedua adalah lijamaliha, karena kecantikannya. Jenenge wong rabi iki mesti golek sing ayu. Dene entuk nyepres pendek pesek itu pancen ya wis bejane. Kok ora payu-payu ki mergo ya keduwen target. Keduwen target lek dodol ki aja larang-larang. Tekno rabi ki ra usah ayu-ayu, ra usah ganteng-ganteng. Lek rabi ayu ngono ki rabi ganteng niki Pak rentan selingkuh. Iya dah, mampula bojoku ki senenge pol karo aku ya mergo eleke kuwi. Gak mungkin selingkuh, ya dah. Lah kaya aku kok selingkuh kok nekat, ya dah. Wong gaji ya gerek 20%. Rupa ya ora nyegeri. Kok goblok men kan. Nomor lorone sok lek tuwek ora kaget. Mergo ket biyen wis elek. Ono sampean rabi kaya Desirat Nasari ora kopen. Kok telepon sampean ngasak mentega wangi 3 wulan. Diluk ya penceng. Tapi lek rabi-rabi penceng ket biyen ya penceng. Li jamaliha. Kemudian yang ketiga itu adalah linasabiha, karena nasabnya. Nasab. Dan yang terpenting itu adalah lidiniha, karena agamanya. Lah untuk mengetahui bagaimana kepribadian seseorang itu nggak usah ngadakan observasi, nggak usah ngadakan pengamatan yang jeluwimet, penak, diteliti saja itu teman-teman sepergaulannya. Kok enek cewek senengane kok pengajian, senengane kok tibaan, majelis taklim, wis mesti apik ngono. Tapi kok senengane kok keluyuran yang taman wisata, dangdutan, alah mbok apik kaya apa remok-remok. Rusak. Mau mulai golek sing tamatan. Masalah ayu karo ora kan ya garek kopen apa ora to. Jangan nggih. Aja ditelok teko wah ayu ya. Kuwi ya relatif dan tentatif. Relatif itu ndak ada ukuran mutlak. Menurut dhek wayu, menurut sini biasa rumah sakit selera rendah we. Muni selera rendah nyatane ya ora payu-payu lele. Fadfar bidatidin, jadikanlah agama itu sebagai
apa yang namanya pertimbangan pertama dan utama di dalam menikah. Karena itu nanti akan mempermudah kita. Namanya agama itu jangan dikira sesuatu yang tidak penting. Jangankan kok yang namanya beda agama. Kadang-kadang beda madhab, beda organisasi ngono. Iya gak patek penak. Sing sitok senengane tahlilan, sing sitok bid'ah-bid'ahne kancane ngono. Iya ta? Ngono iki ya iso geger ae. Sing tak gumuni geger iki ya pendak-pendak. Gitu, insidental. Iya, perkara agama insidental. 1 Ramadan geger penetapan 1 Ramadan. Minggu terus ngambrak meneh penetapan iki apa selikur apa 11. Iki beda ya semua kayak kowe iki ngibadah diomongke biyen kuwi bid'ah. Ngono kuwi kurang kuwi ganjarane saithik kuwi. Sing 11 nyalane sing selikur, selikur nyalane sing 11. Sing bener ya anake, aku ora usah traweh. Masih bapaknya gelut. Apalagi kalau itu beda agama. Maka Allah menyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah 221 itu wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatskum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairun min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih. 221 Quran surat Al-Baqarah mengatakan janganlah kamu wahai laki-laki menikahi perempuan-perempuan yang menyekutukan Allah sampai mereka beriman. Syaratnya itu hatta yu'minna. Sama-sama agama. Sama-sama agama. Jangan sok dakwah, sok bener. Sana itu juga punya trik. Ya, sana itu punya trik. Kalau kita punya anak perempuan kemudian kita ndelalah umure kok ya wis 26 gak payu-payu. Ngono kuwi ya terus dicedheki karo kono. Nah kalau sudah terus dirayu kemudian terjadi marriage by accident arep piye? Ya ta, MBA. Lamare keri metenge dhisik arep piye gak dicone. Ya. Terus kok keri-keri terus ngene. Wis saiki anake wis 3, wis gede-gede. Butuh dana besar. Kowe abot aku apa abot agamamu? Lek abot agamamu, aku sak anakmu tak gawa minggat. Kowe urip dhewe. Tapi lek pone abot anakmu abot aku pindah agama. Mana ada perempuan yang bisa bertahan dalam keimanan kalau sudah ada pilihan berat semacam itu. Maka dari itu ya tadi janganlah kau menikahi perempuan-perempuan yang menyekutukan Allah sampai mereka beriman. Sungguh budak perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan merdeka menyekutukan Allah. Walau ajabatskum, meski itu lebih memukau. Ditanding-tanding nih, iki ayu, disaing-saing nih. Lah iya, Farel. Lah iya, dibanding-banding nih, iki ayu. Pegawaiannya pekerjaannya sudah mapan, secara finansial juga lebih bagus. Sing sitoke tapi Kristen, sing sitoke gak. Iki enek tamatan pondok, rodok blekenek. Diwasi ora patek sedep. Tapi mukmin yang baik. Pilih yang mana? Walau ajabatskum, meski dia lebih memukau kamu. Masalah ayu ya diopeni ndak? Ya toh. Ayu kaya apa pas gadis gak diopeni, uripe soro, halah-halah. Ya kayak Putri Chandrawati udah bladus saiki. Iya kan? Nah. Berikutnya wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah kamu menikahkan perempuan-perempuan dalam perwalianmu dengan laki-laki yang menyekutukan Allah. Kalau wala tankihu itu posisi kita sebagai seorang calon suami. Tapi kalau wala tunkihu posisi kita sebagai calon wali. Janganlah engkau menikahi
menikahkan perempuan-perempuan kamu dalam perwalian kamu dengan laki-laki yang menyekutukan Allah. Karena memang ini nanti juga akan berpengaruh pada keturunan. Betapapun perkawinan itu adalah gerbang awal membangun sebuah generasi baru. Nah, ekspektasi kita sebagai seorang muslim itu tidak saja bahwa hidup ini hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Cinta tidak berakhir ketika kematian atau ajal menjemput, tapi kita pun juga masih dipertemukan oleh Allah di tingkatan surga yang sama nanti di akhirat. Bisa kita lihat di dalam Quran surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman yang keimanannya itu diikuti oleh anak cucunya, maka akan kami pertautkan mereka di tingkatan surga yang sama. Syaratnya sama-sama iman. Dari sinilah maka kita dididik oleh Allah mempunyai tugas, kewajiban, tanggung jawab terhadap diri dan keluarga. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab ini sebaik mungkin. Kita bisa meraih hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, wa qina adzabannar. Allahumma amin. Sebenarnya masih ada tadi dua penafsiran, yang satunya adalah dari An-Nawawi, kemudian yang satunya dari siapa tadi, Sayyid Sabiq, tapi karena keterbatasan waktu, pengalaman di beberapa lokasi pengajian itu pengajian jangan lebih dari 60 menit, lebih dari 60 menit jamaah ngosek. Ngosek. Karena jadwalnya juga sampai jam 8:30. Mudah-mudahan ini yang bisa kami sampaikan ada guna dan manfaatnya untuk diri dan kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimin laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata daimatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar fa indal hisab. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal wa bismillahir Fatihah.